Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video kuliah kalkulus. Hari ini kita masih membahas bab 12 dengan topik ke-8 tentang maksimum dan minimum. Oke, bagaimana menentukan nilai ekstrim suatu fungsi dua berubah atau lebih? Oke, untuk bagian awal kita akan melihat definisi atau pengertian dari nilai ekstrim fungsi dua berubah. Misalkan kita punya fungsi f terdefinisi pada himpunan S. Jadi katakanlah kita punya fungsi dua berubah, maka daerah untuk definisinya adalah berupa suatu himpunan di bidang XY ya. Jadi kalau ini XYZ dia ada di sini. S-nya gitu. Oke. Kemudian P0 itu adalah salah satu titik di S gitu. Misalnya di sini P0. Ya, fungsi bisa kita lihat grafik dari fungsi dua variabel dia berbentuk suatu permukaan gitu. Oke, misalkan di S ini misalnya bentuk permukaannya seperti ini. Nah, si titik P0 ini disebut maksimum. Nah, di sini. Nilai FP0 ini P0, nilai fungsinya di sini. FP0 ini disebut nilai maksimum global. Jika nilai FP0 itu lebih besar dari nilai FP yang lain untuk P yang lain di S gitu. Misalkan P yang lain di sini. Jadi kalau kita bandingkan dengan nilai yang lain, misalnya FP di sini, nah nilai FP0 di sini lebih besar atau sama dengan dia gitu. Jadi nilai maksimum global itu tidak lain adalah titik tertingginya. Di sini ada tandanya lebih besar sama dengan, jadi nilai maksimum global tidak harus cuma satu gitu ya. Bisa jadi ada dua puncak gitu. Oke, dalam kasus contoh ini si FP0-nya ini adalah maksimum global. Ya, yang kedua, suatu titik dikatakan minimum global jika memenuhi nilai FP0-nya selalu lebih kecil atau sama dengan nilai FP yang lain gitu. Kalau di sini, ya anggaplah ini permukaannya di ketinggian yang sama, berarti nilai minimum globalnya ya di semuanya ini. Nilai minimum global si ketinggian ini. Titiknya di mana? Ya berarti banyak titik yang memberikan nilai minimum global. Dalam kasus ilustrasi ini. Jadi di sini titiknya, di sini nilai fungsinya. Di sini. Jadi minimum global untuk kasus contoh ini adalah nilainya ada satu, tapi nggak tunggal gitu ya. Yang tidak tunggal itu si P0-nya gitu. Di titik ini juga menghasilkan nilai fungsinya segini dan seterusnya. Oke, kita ambil. Nah, di titik ini misalnya, nah memberikan nilai ini. Di titik ini memberikan nilai ini. Nah, tidak ada nilai fungsi yang lebih kecil dari dia. Atau dalam gambar ini tidak ada nilai fungsi yang lebih rendah dari dia. Dia minimum global. Nah, secara umum, nilai maksimum atau minimum global itu disebut nilai ekstrim global. Itu nilainya, kalau F-nya, kalau sementara titik P0-nya sendiri disebut titik ekstrim. Jadi yang tadi, kalau dia memberikan nilai maksimum disebut titik maksimum,
kalau memberikan nilai minimum disebut titik minimum. Baik, ada maksimum global, tentu seperti yang ada di kuliah semester lalu, tentu ada juga maksimum lokal yang diberikan oleh titik ekstrim lokal, ya. Kurang lebih pengertiannya sama. Kalau di fungsi satu keubah, nah titik ini termasuk maksimum lokal gitu kan. Kenapa? Karena kita bisa membuat suatu interval kecil, sehingga kalau kita hanya melihat di interval ini, di sini dia maksimum gitu ya, titik ini. Meskipun ada yang lebih tinggi gitu. Jadi kuncinya adalah kalau kita bisa membuat interval kecil sehingga dia maksimum, maka dia adalah maksimum lokal. Oke, minimum lokal juga seperti itu. Misalnya gambar fungsinya seperti ini. Nah, di sini minimum lokal. Karena di titik ini kalau kita buat interval cukup kecil, di interval ini nilai minimumnya adalah titik ini. Oke, jadi ini titik atau nilai minimum lokal untuk fungsi satu keubah. Untuk dua keubah, seperti yang tadi daerahnya berbentuk S, berbentuk bidang. Jadi yang kita lihat secara keseluruhan gitu ya, misalkan, nah ini saya coba gambar. Nah, kurang lebih misalnya permukaannya seperti ini ada gundukan, terus di sini ada bentuk lembah, terus di sini naik lagi. Nah, di sini dia minimum lokal gitu. Di sini minimum lokalnya bukan dilihat dari interval, tapi suatu cakram kecil. Jadi di satu titik P kita ambil sebuah cakram kecil, kemudian kita lihat nilai fungsi di cakram itu. Kita tarik ke atas. Nah, apakah dia jadi minimum? Bisa nggak kita mengambil cakram sehingga si titik itu nilai fungsinya menjadi minimum seperti itu. Begitu juga untuk ya maksimum. Kalau iya berarti dia disebut nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Dan secara umum kita sebut sebagai nilai ekstrim lokal jika dia maksimum lokal atau minimum lokal. Oke. Oke, FP adalah, ini ada salah ketik, harusnya nilai ya. Sementara P0-nya disebut titik ekstrim. Jadi nilai P0-nya adalah titiknya, titik ekstrim. Nilainya adalah nilai ekstrim, bisa maksimum atau minimum. Ya, berikut contoh ilustrasinya. Di sini daerah S-nya adalah sebuah persegi panjang gitu ya. Kemudian nilai fungsinya saat sudah dibatasi di S, grafiknya seperti ini, maka nilai maksimum lokalnya ada di sini, nilai minimum lokalnya ada di sini. Apakah hanya ini? Tidak, maksimum lokalnya ini juga. Ini juga minimum lokal. Karena kalau dia global ya tentu dia lokal. Kita bisa ambil cakram sebesar apapun bahkan untuk melihat bahwa dia nilainya minimum gitu. Untuk grafik yang sama di sini disajikan dalam bentuk kurva-kurva ini adalah kurva ketinggian. Kalau kita lihat globalnya, maksimum dan minimum globalnya ya, yang kita pilih yang paling tinggi dan yang paling rendah. Ini penampakan si peta konturnya.
Kita bisa lihat di sini ini memberikan yang negatif gitu. Jadi ini adalah yang di lingkaran di dalam-dalam ini, dari sini keluar dia kurva ketinggian untuk nilai yang paling rendah, semakin naik ke sana gitu. Kemudian ini naik, ini semakin kecil kurva ketinggiannya, nilai ketinggiannya semakin besar, ini juga naik, sementara yang ini turun gitu ya. Dan selanjutnya adalah bagaimana mencari titik ekstrim. Oke, bagaimana mencari titik ekstrim untuk mendapatkan nilai ekstrim. Nah, di sini ada dua teorema utama, teorema besarnya yang cukup mirip dengan yang ada di fungsi satu peubah saat kita mencari maksimum dan minimum fungsi satu peubah. Yang pertama adalah tentang eksistensi. Eksistensi titik ekstrim artinya kapan suatu fungsi dalam suatu daerah itu punya maksimum atau minimum gitu. Kalau di fungsi satu peubah, dulu syarat agar titik ekstrim ada itu adalah intervalnya tertutup. Artinya ada batasnya. Kalau dia fungsinya terdefinisi pada interval tertutup, bentuknya A, B, nah, maka akan dijamin nilai maksimum dan minimumnya pasti ada. Nah, untuk dua peubah, versi dari interval tertutup untuk dua dimensi adalah disebut himpunannya tertutup dan terbatas. Kalau himpunannya tertutup dan terbatas, dan fungsinya kontinu, fungsi dua peubah, maka dia akan punya maksimum dan minimum di daerah S tersebut. Nah, ini ada dua catatan. Tertutup itu artinya memuat titik batas. Terbatas itu artinya termuat dalam cakram yang berpusat di 0 dan berjari-jari positif untuk suatu R di sini. Seperti apa? Nah, ini kita berikan contoh, misalnya ini kita gambar bidang XY. Misalnya daerahnya adalah S-nya itu X, Y dengan X-nya antara 1 dan 2. Nah, kalau hanya seperti ini, 1 dan 2-nya masuk, ini 1, ini 2, Y-nya nggak ada batas di sini, nah berarti daerahnya seperti ini. Ini contoh daerah S. Apakah ini memenuhi sifat tertutup dan terbatas? Yang pertama, apakah tertutup? Apakah titik-titik batasnya masuk? Masuk. Di sini tidak ada garis putus-putus. Setiap batasnya masuk. Tapi apakah dia termuat dalam cakram yang berpusat di 0? Ini 0 ya. Dan jari-jari sesuatu. Tentu untuk daerah seperti ini tadi, ke atas dan ke bawahnya tidak terbatas kan. Jadi kita bikin cakram sebesar apapun, tidak bisa si daerah itu ada di dalam cakram ini. Jadi daerah seperti ini tidak terbatas, tapi dia tertutup. Kalau daerah yang terbatas tapi tidak tertutup, contohnya apa? Ya, contohnya yang garisnya putus-putus. Misalnya ada pertidaksamaannya, dia lebih kecilnya tanpa sama dengan gitu. Misalnya lingkaran saja. Misalnya kalau S sama dengan X, Y dengan X kuadrat tambah Y kuadrat lebih kecil dari 1. Berarti daerahnya ada di dalam lingkaran gitu. Lingkarannya
putus-putus karena lingkarannya tidak masuk, gitu kan. Daerahnya ada di sini. Ini adalah contoh daerah yang terbatas, tapi tidak tertutup. Kenapa terbatas? Kita bisa buat cakram, misalnya jari-jarinya 2 gitu. Dia masuk di sini semua kan? Masuk di cakram itu. Jadi kalau sifatnya tertutup dan terbatas, maka maksimum dan minimumnya pasti ada. Oke? Dan kalau tidak tertutup atau tidak terbatas, tidak kedua sifat ini dipenuhi, ya untuk mencari titik ekstrimnya, keberadaannya tidak dijamin gitu. Jadi kalaupun ada, kita harus memberikan penjelasan kenapa ada, seperti apa. Oh, karena fungsinya seperti ini gitu misalnya. Contohnya kalau fungsinya kuadrat gitu, ya pasti punya minimum gitu. Soalnya nilainya kuadrat dari sesuatu yang ditambah atau dikurangi sekian gitu. Itu misalnya. Oke, contoh daerah yang tidak tertutup dan tidak terbatas gimana? Ya kalau tidak ada syarat misalnya. XY-nya bebas gitu. Seluruh bidang XY gitu ya. Itu contoh daerah yang tidak tertutup dan tidak terbatas. Yang tertutup dan terbatas ya kita bisa lihat contoh yang kedua ini misalkan dengan sama dengan S-nya misalnya X, Y, X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 4 gitu. Dia berada di dalam lingkaran berjari-jari 2 dan batasnya juga ikut gitu. Ini tertutup dan terbatas. Oke. Selanjutnya kita lihat teorema titik kritis seperti fungsi satu peubah. Di fungsi dua peubah itu kita bisa menentukan titik yang menjadi calon atau kandidat dari titik ekstrim ya. Titik kritis ini tidak lain adalah kandidat titik ekstrim lokal. Kandidat titik ekstrim lokal. Ya, kalau Anda lihat di sini titik kritis ada 3 macam seperti halnya di fungsi satu peubah. Titik batas kalau di fungsi satu peubah titik batasnya itu adalah titik ujung interval. Jadi kalau intervalnya A dan B, yang kita cek A dan B saja gitu ya. Cuman kalau di sini titik batasnya tidak hanya kiri dan ujung selang kiri dan kanan gitu, tapi melihat batasnya. Jadi kalau S-nya bentuknya seperti ini ya, keseluruhan ini adalah titik-titik di sini adalah titik-titik batas. Yang kedua titik stasioner. Kalau di fungsi satu peubah titik stasioner itu saat turunannya sama dengan 0. Kalau di fungsi dua peubah adalah titik yang terdiferensialkan ya. Ya, kita pakai kata terdiferensialkan. Kalau dia terdiferensialkan di titik P0, maka si P0 itu tidak cukup terdiferensialkan ya. Terdiferensialkan dan nilai gradiennya di titik P0 adalah 0. 0 di sini 0 vektor ya, 0,0 gitu. Dan yang terakhir adalah titik singular, yaitu titik sehingga F tidak terdiferensialkan. Titik di mana dia nggak terdiferensialkan, ya dia adalah titik singular. Ya kebanyakan kalau kita punya fungsinya berbentuk polinomial, eksponensial, trigonometri, ya fungsi-fungsi yang baik-baik saja itu
Kebanyakan ya kalau kita hitung turunan parsialnya kontinu, ya tentu nanti dia terdiferensialkan berdasarkan sifat keterdiferensialan yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kebanyakan tidak ada, tapi ini juga perlu dinyatakan nantinya. Kalau Anda sedang menghitung atau mencari semua titik kritis, kalau memang titik singularnya tidak ada, juga cantumkan kesimpulannya titik singularnya tidak ada karena fungsinya selalu terdiferensialkan. Nah, seperti itu. Baik, jadi kandidat dari titik ekstrim adalah titik kritis. Jadi kalau kita padukan dengan teorema tadi, kalau kita sudah menjamin nilai ekstrimnya ada, kalau maksimum dan minimumnya pasti ada, maka mencari titik ekstrim itu akan lebih mudah dengan cara mengumpulkan semua kandidatnya. Kalau kandidatnya semua sudah dikumpulkan, tinggal kita cek saja nih perbandingan nilai-nilai fungsinya. Yang terbesar akan jadi maksimum, yang terkecil akan menjadi minimum. Tapi akan terjadi hal lain kalau nilai ekstrimnya belum tentu ada, kalau nggak dijamin. Kandidatnya bisa kita cari, tapi kandidat itu tidak selalu memunculkan nilai ekstrim gitu ya. Jadi misalnya kita ya di fungsi satu peubah misalnya fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x gitu, dikurang 3x. Untuk mencari titik kritisnya gimana? Kita turunkan gitu. Jadi 3x kuadrat min 3. Misalnya seperti ini. Maka saat kita mencari stasioner, f aksen x sama dengan 0. Jadi 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Jadi apa? 3-nya keluar, tinggal x kuadrat min 1 sama dengan 0. Yang berarti x-nya plus minus 1, ada 2 kandidat. Titik singular tidak ada. Kemudian apa lagi? Titik batas tidak ada. Jadi titik kritisnya ada 2 plus minus 1. Kita hitung F1. 3 kali 1 kuadrat. Fungsinya ini ya. F1. Ada 2 titik kritis kan, 1 dan 3. F1 1 pangkat 3 dikurang 3 kali 1 minus 2. F min 1 adalah min 1 pangkat 3 ditambah 3. 2. Apakah 2 ini maksimum dan min 2 minimum? Karena kandidat titik kritisnya sudah kita cari hanya ada 2. Ternyata untuk kasus ini tidak. Kurang lebih grafik dari fungsi ini seperti ini. Grafik dari x pangkat 3 min 3x seperti ini. Jadi ternyata min 2 dan 2 itu hanyalah titik ekstrim lokal. Kalau kita gambar fungsinya keseluruhan ini. Jadi ini kandidatnya, tapi tidak memberikan kesimpulan bahwa di sini maksimum global, di sini minimum global gitu ya. Jadi yang ingin saya katakan di sini, yang saya simpulkan, kandidat tidak selalu memberikan nilai ekstrim.
global ya. Nah, seperti itu. Jadi meskipun kandidatnya sudah kita cari, nilainya tidak selalu menghasilkan nilai maksimum dan minimum global. Oke, jadi teorema titik kritis ini hanya mencari titik kritis, hanya mencari kandidat. Kalau masalah apakah ada yang menghasilkan nilai ekstrim, nah itu urusan lain gitu ya. Bisa jadi tidak ada nilai ekstrimnya, tidak ada nilai maksimum, tidak ada nilai minimum. Kalau ada, dia pasti ada di kandidatnya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kondisi cukup untuk titik ekstrim lokal. Jadi untuk titik stasioner, titik dengan gradiennya 0, vektor 0 ya. Untuk titik dengan gradien 0, titik stasioner itu bisa kita cek melalui turunan parsial kedua. Kalau di fungsi satu peubah, turunan kedua itu memberikan informasi tentang kecekungan ya. Anda ingat kalau nilai turunan keduanya negatif, dia cekung ke atas. Kalau turunan keduanya positif, dia cekung ke atas. Kalau turunan keduanya negatif, dia cekung ke bawah. Jadi cekung ke atas dan cekung ke bawah bisa memberikan informasi nanti kalau titik stasioner turunan keduanya positif, dia jadi minimum lokal. Kalau titik stasioner turunan keduanya negatif, dia jadi maksimum lokal. Untuk fungsi dua peubah, kita bisa mengecek melalui turunan parsial keduanya. Jadi yang pertama adalah kita cari dulu titik kritis yang berjenis stasioner tadi, gradiennya 0,0 ya. Kemudian kita hitung D ini di setiap titik-titik stasioner. Jadi kondisi cukup ini adalah menghitung D di setiap titik stasioner. Titik stasioner itu apa? Titik P0 yang memenuhi gradien F di titik gradien F di titik P0-nya sama dengan 0 ya. Jadi langkah pertama kita mencari titik stasionernya dulu, langkah kedua baru kita menghitung D-nya. Nah, nanti D-nya adalah ini. Fxx dikali Fyy di titik P0 tersebut dikurangi Fxy kuadrat. Jadi kalau Anda ingin melihat lebih mudah, D itu kita bisa lihat sebagai determinan dari matriks ini. Fxx, Fxy, Fxy, Fyy. Jadi apa? Fxx dikali Fyy dikurang Fxy kuadrat. Nah, ini yang kita hitung. Kemudian kesimpulannya apa? Kita lihat kesimpulannya ada 4. Kalau D-nya positif dan Fxx-nya negatif, maka si Fx 0,y0 itu adalah nilai maksimum lokal. Yang kedua, kalau D-nya positif dan Fxx-nya positif juga, maka Fxy-nya minimum lokal. Oke. Yang ketiga, kalau D-nya negatif, maka si Fx0y0 ini bukan titik ekstrim lokal. Dia disebut titik pelana. Titik pelana, kalau dia bukan nilai ekstrim lokal, artinya apa?
ada nilai yang lebih besar dari dia, ada nilai yang lebih kecil dari dia. Jadi seperti titik stasioner yang merupakan titik belok kalau di fungsi satu peubah. Titik ini bukan titik ekstrim kan? Di sebelah kiri lebih rendah, lebih kecil nilainya, di sebelah kanan lebih besar. Nah, titik pelana itu kurang lebih seperti titik belok kalau di fungsi satu peubah. Jadi titik pelana, kenapa namanya pelana? Ya bentuknya kurang lebih contoh dari titik pelana. Ya penampakan fungsinya kira-kira seperti ini. Ya. Ada titik, ada arah sehingga dia nilainya mengecil, ada arah sehingga dia nilainya membesar. Sebentar saya perbaiki gambarnya. Ya, seperti ini contoh titik pelana. Ini adalah grafik fungsi fxy sama dengan y kuadrat min x kuadrat. Nah, kurang lebih grafiknya seperti ini. Kalau kita menyusuri sumbu y, nah kita dapat dia itu titik minimum gitu ya. Jadi di sini dia paling rendah. Tapi kalau kita lihat dengan menyusuri sumbu x, ternyata di sini titik paling tinggi. Nah, titik seperti itu yang disebut titik pelana atau saddle point ya. Saddle point ya. Terakhir, kalau D-nya sama dengan 0, ujinya tidak memberikan kesimpulan. Ini seperti halnya kalau kita menghitung turunan kedua nilainya 0 di titik stasioner, kita juga nggak bisa memberikan kesimpulan kan dulu apakah dia maksimum lokal atau dia minimum lokal. Jadi ada 4 kesimpulan. Kita bisa cek D dan fxx-nya apakah dia maksimum lokal, apakah dia ekstrim lokal, bisa maksimum lokal atau minimum lokal, atau bukan nilai ekstrim lokal, atau ternyata di titik tersebut kita tidak bisa memberikan kesimpulan. Ingat ya, tidak ada kesimpulan itu tidak berarti bukan ekstrim lokal ya. Ada 3 kemungkinan ini kalau D-nya sama dengan 0. Oke, terakhir kita lihat contoh. Carilah semua titik kritis dari fungsi ini dan tentukan jenisnya. Seperti ini kita tidak diberikan titik batas ya. Berarti titik batasnya tidak ada. Jadi kita bisa menuliskan titik batas tidak ada. Kalau tidak ada syarat yang kita cari maksimum atau minimumnya di mana, ya tentu kita mengikuti daerah definisinya. Pangkat itu bebas dan ini polinom juga bebas. Jadi XY-nya bebas gitu ya. Jadi titik batas tidak ada. Kemudian kalau kita ingin mencari titik stasioner, kita hitung dulu gradien F-nya. Gradien F-nya apa gitu ya. Kita untuk mencari gradien F-nya apa? Kita cari turunan terhadap X. Pangkat min X kuadrat tambah Y kuadrat min 4Y dikali turunan ini terhadap X. Yang tersisa tinggal, yang diturunkan tinggal minus X kuadrat, berarti dikali min 2X, gitu ya. Sementara turunan parsial terhadap Y-nya adalah pangkat min X kuadrat tambah Y kuadrat min 4Y diturunkan terhadap Y, jadi dikali dengan 2Y min 4. Oke. Kita bisa cek ini turunan parsial pertamanya adalah fungsi-fungsi perkalian antara polinom dan eksponen dari polinom, dua-duanya kontinu ya. Jadi
karena fx dan fy kontinu turunan parsialnya, maka terdiferensialkan di mana-mana. Kalau terdiferensialkan di mana-mana artinya titik singularnya tidak ada. Juga titik singular tidak ada. Yang tersisa tinggal titik stasioner. Gradien f x y sama dengan 0,0. Jadi kita mencari kapan x, y yang menghasilkan turunan terhadap x-nya 0, turunan terhadap y-nya 0. Jadi kita mencari e pangkat min x kuadrat y kuadrat min 4y dikali min 2x ini sama dengan 0. Oke, ini tadi turunan terhadap y-nya kurang minus ya. Karena ini ada minus di sini tadi. Kemudian e pangkat minus x kuadrat tambah y kuadrat min 4y dikali min 2y plus 4 juga sama dengan 0. Kita harus mencari x dan y yang membuat ini 0 bersama-sama. E pangkat tidak pernah 0. Jadi ini sama saja dengan min 2x sama dengan 0, min 2y plus 4 sama dengan 0. Kebetulan masing-masing hanya mengandung satu variabel. Kita tidak perlu eliminasi atau substitusi. Jadi x-nya sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 2 ya. Min 2y plus 4 sama dengan 0 dipenuhi oleh 2. Jadi titik stasionernya adalah 0,2. Hanya ada satu titik stasioner. Untuk menentukan jenisnya, kita tinggal hitung D-nya. Coba kita hitung D-nya. D-nya apa tadi? Fxx dikurang Fyy. Kita hitung Fxx. Kita turunkan terhadap x. Di sini pakai aturan perkalian ya. Kita turunkan ini e pangkat min x kuadrat plus y kuadrat min 4y dikali min 2x dikali turunannya min 2x ditambah yang dikali ini e pangkat min x kuadrat tambah y kuadrat min 4y. Fyy-nya kurang lebih sama dikali min 2 yang tadi ya. Fyy-nya e pangkat min x kuadrat tambah y kuadrat min 4y dikali 2y min 4 dikali 2y min 4 lagi. Kita turunkan yang ini dulu. Ditambah sekarang diturunkan terhadap y. E pangkat min x kuadrat tambah y kuadrat min 4y dikali 2y min 4 turunannya min 2 juga. Fxy-nya saat diturunkan terhadap x, e pangkatnya e pangkat min x kuadrat tambah y kuadrat min 4y min 2x kemudian min 2y min 4 ditambah turunan yang satunya terhadap turunan ini terhadap y 0 gitu. Jadi tinggal ini saja. Kita hitung di titik stasionernya.
Jadi yang terbentuk adalah fxx-nya di titik 0,2 berapa? X-nya 0, Y-nya 2. 2 kuadrat, E pangkat 1. E pangkat 0 ya. Ini kalau di substitusi 0,2 habis kan? Jadi E pangkatnya nanti habis semua. Yang tersisa tinggal ini min 2X. Ini 0. Yang tersisa tinggal min 2. FYY-nya adalah ini 1, ini 0, min 2 juga. Tersisa fxy-nya di 0,2, 0 ya. Ini 0, ini 0. Jadi D-nya di titik 0,2 fxx kuadrat min bukan fxx kuadrat. Fxx fyy dikurang fxy kuadrat. Ya, hasilnya 4, fxx-nya negatif. Jadi D-nya positif, fxx-nya negatif, D-nya positif, dapat nomor 2. Jadi ini jenisnya adalah minimum lokal. Nah, seperti itu. Baik, materi hari ini sampai di sini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.